Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Agribisnis ingin mempresentasikan hasil kerja daripada kelompok kami, yaitu mengenai sistem pemasaran agribisnis. Baik, sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Agribisnis, yaitu Bapak Hendra Syaputra. Baik, sebelum kita masuk pada materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota daripada kelompok 6. Yang pertama itu ada Anggi Fuzi Nadia Sibuaya, yang kedua ada Agung Khairul Tazri, yang ketiga ada Kamelia Manik, yang keempat ada Tri Rizaldi, yang kelima ada Muhammad Alfi Syahril, dan yang keenam ada Yuninda Febiola Nasution. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, jadi pada pembahasan pertama ini mungkin akan dibawakan oleh kawan saya. Pada kawan satu kelompok saya persilakan. Pada presentasi kali ini ada beberapa subjudul yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan cakupan pemasaran. Yang kedua, efisiensi pemasaran. Yang ketiga, masalah pemasaran komoditi agribisnis. Dan yang keempat, fungsi-fungsi pemasaran. Kita masuk ke subjudul yang pertama, yaitu pengertian dan cakupan pemasaran. Menurut Aldila Septiana dalam buku Pengantar Bisnis dan Manajemen 2016, pemasaran adalah segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan konsumen, distribusi, promosi, penetapan harga produk, serta pelayanan kebutuhan konsumen. Dulunya pemasaran hanya dipakai di bidang bisnis saja, namun kini sudah banyak bidang yang membutuhkan konsep pemasaran. Contohnya institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Pemasaran memiliki beberapa ruang lingkup atau cakupan. Mengutip dari buku Pengantar Manajemen Pemasaran 2020, karya Meguna Astuti dan Agni Rizkita Amanda, ruang lingkup pemasaran lebih ke arah pembahasan cara kerjanya, produk yang akan dipasarkan, serta siapa yang akan melakukannya. Berikut cakupan kegiatan pemasaran, di antaranya yaitu yang pertama, organisasi. Nah, organisasi bertugas untuk merancang kegiatan perusahaan agar berjalan dengan baik. Selain itu, organisasi juga bertanggung jawab pada perancangan produk, riset pemasaran, promosi, dan distribusi. Cakupan yang kedua yaitu pasar. Misalnya, pangsa pasar produk makanan Korea lebih ditujukan ke penyuka Korea. Contoh lainnya, mall dijadikan tempat untuk memasarkan dan jual beli produk perusahaan. Yang ketiga, produk itu sendiri. Artinya produk yang akan dipasarkan dan dijual ke publik. Sebelumnya, produk harus melalui rangkaian tahapan, seperti tahapan perencanaan, penentuan target pasar, produksi, dan distribusi. Yang berikutnya itu penentuan harga. Sebelum produk dipasarkan, tentu harga harus lebih dulu ditentukan. Nah, penentuan harga ini memerlukan beberapa pertimbangan, diantaranya pasar yang akan kita tuju, kemudian atau targetnya, kemudian harga pesaing, dan hal-hal lain yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan harga ini. Kemudian cakupan yang terakhir yaitu promosi. Promosi bisa diwujudkan dengan menggunakan brosur, memasang iklan di media sosial, atau lain-lain. Nah, promosi ini merupakan cara efektif untuk menawarkan dan memasarkan produk perusahaan supaya laris. Yang B, efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input. Ada dua macam efisiensi, yaitu ada efisiensi operasional yang mengukur produktivitas pelaksanaan fungsi pemasaran. Yang kedua, efisiensi harga yang mengukur bagaimana harga pasar mencerminkan biaya produksi dan biaya pemasaran secara memadai pada seluruh sistem pemasaran. Masalah pemasaran komoditi agribisnis. Yang pertama itu ada kesinambungan produksi. Salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil pertanian berhubungan dengan sifat dan ciri khas pertanian itu. Pertama, dia ada volume produksi yang kecil dikarenakan usaha dengan skala usaha kecil atau small scale farming. Nah, yang kedua itu ada produksi bersifat musiman.
Nah, sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, ada lokasi usaha tani yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan dalam proses pengumpulan produksi. Kedua, ada kurangnya memadai pasar. Kurang memadai pasar yang dimaksud berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayaran. Yang ketiga, ada panjangnya saluran pemasaran. Panjang salur pemasaran menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan atau margin pemasaran yang tinggi, serta ada bagian yang dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Nah, yang keempat ada rendahnya kemampuan tawar-menawar. Kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan masih terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga ada kecenderungan produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. Yang kelima ada berfluktuasinya harga. Harga produksi hasil pertanian selalu berfluktuasi tergantung dari perubahan terjadi pada permintaan dan penawaran. Next, ada kurangnya tersedia informasi pasar. Informasi pasar merupakan faktor yang menentukan apa yang diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana, dan untuk siapa produk dijual dengan keuntungan terbaik. Next, ada kurangnya jelasnya jaringan pemasaran. Produsen atau pedagang dari daerah sulit untuk menembus jaringan pemasaran yang ada itu di daerah lain karena pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pemasaran tersebut dan tempat kegiatan berlangsung tidak diketahui. Nah, next ada rendahnya kualitas produksi. Rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan karena penanganan yang dilakukan belum intensif. Masalah mutu ini timbul karena penanganan kegiatan mulai dari pra-panen sampai dengan panen yang belum dilakukan dengan baik. Nah, terakhir, ada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalah pemasaran yang tak kalah pentingnya adalah rendahnya mutu sumber daya manusia, khususnya di daerah pedesaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini tidak pula didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari prapanen sampai ke pasca panen dan pemasaran tidak dilakukan dengan baik. D, itu ada fungsi-fungsi pemasaran. Yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan produk oleh perusahaan menjadi fungsi pemasaran yang paling utama. Dengan pemasaran, produk menjadi lebih dikenal oleh konsumen dengan syarat pihak perusahaan mampu menonjolkan keunggulan dari produk tersebut sehingga bisa menarik perhatian dibanding dengan produk pesaing. Yang kedua ada produk pertukaran. Pemasaran memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi dan membeli produk yang dijual dengan menukar produk dengan uang atau produk dengan produk. Produk ini dapat dilakukan untuk keperluan kamu sendiri atau dijual kembali untuk mendapatkan laba. Yang ketiga ada riset. Pemasaran bisa menjadi lahan tepat untuk melakukan riset, baik secara langsung atau riset online. Riset memungkinkan pemilik bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai target pasar sebuah produk. Hal yang biasanya menjadi bahan riset adalah usia, jenis kelamin, kebutuhan, hingga pendapatan dan sebagainya. Produk yang diproduksi bisa menyesuaikan dengan apa dan bagaimana target pasarnya. Yang ketiga ada distribusi fisik. Memastikan bahwa produk dapat mudah didistribusikan dengan baik dari tempat produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut adalah fungsi pemasaran yang berikutnya. Dengan begitu dapat dipastikan produk akan mudah didapatkan oleh konsumen. Yang kelima adalah layanan purna jual. Layanan setelah penjualan terkadang dibutuhkan oleh konsumen. Pemilik bisnis atau perusahaan semestinya membantu konsumen dalam hal ini. Misalnya seperti produk perabot rumah tangga, konsumen mungkin akan merasa kesulitan saat mendapati masalah pada perabot yang mereka beli. Di sini fungsi pemasaran dalam hal memberikan rasa aman pada konsumen di masa purna jual. Nah, kita masuk kepada contoh kasus. Di sini ada contoh kasus dari P4SEK Setia Lestari. Nah, manajemen pemasaran sayur organik pada P4SEK Setia Lestari ini melalui tahap merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi kombinasi dari bauran pemasaran. Tahap perencanaan pemasaran produk terdiri dari pemilihan jenis jumlah produk, survei pasar, merancang strategi dan program pemasaran. Nah, kemudian diimplementasikan ke dalam proses produksi dan melakukan pemasaran. Produk dengan penjualan tertinggi adalah wortel. Nah, perencanaan harga menggunakan metode cost plus margin. Harga yang tertinggi adalah basil.
Perencanaan distribusi adalah menentukan konsumen khusus yang percaya dan menerima produk sayur organik. Nah, saluran distribusinya itu adalah saluran pendek, yaitu dari petani kepada konsumen. Promosi yang dilakukan dengan mensosialisasikan melalui pameran pembangunan pertanian dan mencoba teknologi informasi internet. Baik, saya akan melanjutkan bagian daripada contoh kasus. Kendala-kendala yaitu produk sayur organik tergantung pada pesanan konsumen. Sulitnya mendapatkan pelanggan di pasar tradisional karena lebih mahalnya sayur organik daripada non-organik. Konsumen pasar belum dapat membedakan sayur organik dan organik karena belum ada label sertifikasi di kemasan. Penyimpanan produk sayur organik saat selesai panen masih sederhana tanpa ada lemari penyimpanan modern yang khusus. Promosi memiliki kendala kurangnya informasi tentang manfaat kesehatan sayur organik, khususnya kepada masyarakat sebagai calon konsumen, karena belum lancarnya penggunaan teknologi seperti internet dan anggaran yang terbatas dalam menyelenggarakan pameran secara mandiri maupun mempromosikan produk sayur organik melalui media massa. Oke, kesimpulannya yaitu menurut Aldila Septiana dalam buku Pengantar Bisnis dan Manajemen tahun 2016, pemasaran adalah segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan konsumen, distribusi, promosi, penetapan harga produk, serta pelayanan kebutuhan konsumen. Cakupan kegiatan pemasaran antara lain organisasi, pasar, produk, penentuan harga, dan promosi. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input. Ada dua macam efisiensi pemasaran, yaitu efisiensi operasional yang mengatur atau mengukur produktivitas pelaksanaan fungsi pemasaran, dan efisiensi harga yang mengukur bagaimana harga pasar mencerminkan biaya produksi dan biaya pemasaran secara memadai pada seluruh sistem pemasaran. Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan lebih dari 70% produk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduknya sebagai konsumen. Adapun fungsi-fungsi pemasaran antara lain pengenalan produk, fungsi pertukaran, riset, distribusi fisik, dan layanan purna jual. Nah, jadi itulah hasil presentasi daripada kelompok 6. Terima kasih kepada yang telah menonton. Semoga dari presentasi ini dapat diambil hal-hal baiknya dan dibuang hal-hal buruknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.